Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala nabiyyihil mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwani, a'azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kembali kita memujinya dalam rangka untuk mensyukuri seluruh segala nikmat, hidayah, karunia dari sisinya, sehingga dengan hidayah tersebut, dengan hidayah taufik yang Allah berikan kepada kita, hingga pada malam hari ini kita bisa melangkahkan kaki, melambaikan tangan menuju rumah Allah ini dalam rangka untuk beribadah kepadanya dan dalam rangka untuk mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis-hadis nabinya yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat dan salam tidak lupanya selalu kita berkirim salam bersalawat kepada nabinya yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik hadirin azani Allah wa iyyakum, kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitabit Tauhid, ya, kitab ringkasan talkhis ya dari Kitabut Tauhidnya Syekh Muhammad bin Al-Wahhab yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan ayat yang pertama yang dibawakan oleh muallif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Kemudian kita lanjutkan, qala asy-syarihu hafizahullahu taala, berkata pensyarah yakni Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, wa ghafarallahu lahu wa liwalidayhi wa nafa'ana Allah bi'ilmihi fid darain. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni beliau, kemudian keluarganya, orang tua beliau, dan semoga Allah jadikan kitabnya ini bermanfaat bagi beliau di dunia dan di akhirat. Qala, beliau mengatakan di sini, ma yustafadu minal ayati. Apa saja yang diambil faedah dari ayat yang beliau jelaskan di atas, yaitu surah Az-Zariyat ayat yang ke-56. Jadi memang pemaparan beliau ketika mensyarah kitab ini sangatlah sederhana, sehingga beliau beri judul kitab ini Al-Mulakhas, karena Al-Mulakhas itu adalah ringkasan. Pertama, beliau menjelaskan mufradat dari ayat-ayat atau hadis-hadis yang dijadikan dalil oleh muallif, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Beliau jelaskan makna ayat per kata. Kemudian yang kedua, beliau menjelaskan al-ma'nal ijmali, makna ayat secara global. Kemudian metode yang ketiga, beliau jelaskan munasibatul ayat atau munasabatul ayati, ya, minal bab, ya, apa korelasi atau apa korelasi atau apa hubungan, ya, apa hubungan antara ayat yang beliau jadikan dalil dengan bab pembahasan ini. Nah, karena memang beliau ini menempuh cara para ahli hadis, ya. Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam An-Nasai, Imam At-Tirmidzi seperti itu juga. Ya kan, di awal kitabnya beliau misalkan Imam Al-Bukhari, ya, Kitabu Bid'il Wahyi, ya, kitab awal mula turunnya wahyu. Beliau bawakan Al-Qur'an itu, Pak, ya. Beliau bawakan Al-Qur'an, kemudian terkadang beliau bawakan juga qaul ulama, ya, perkataan para ulama salaf. Kemudian barulah beliau bawa hadis-hadis, ya kan, yang sesuai dengan judul bab yang beliau bahas, ya. Maka ulama mengatakan fikihnya Imam Al-Bukhari ini pada babnya itu. Contoh, beliau buat bab khusus, ya, misalkan kitab Babul Ilmi Qabla Al-Qawli Wal Amal. Ini ada bab khusus. Ini fikihnya Imam Al-Bukhari, ini pemahaman Imam Al-Bukhari terhadap ayat-ayat yang nanti yang beliau bawakan, kemudian hadis-hadis setelahnya, gitu, dalam Sahih Al-Bukhari. Jadi tertibnya seperti itu, susunannya seperti itu. Beliau begitu juga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ya, ketika beliau menulis kitab-kitab beliau
meneladani alil hadis, ya, para muhaddis, ya, ketika menulis kitab-kitab mereka. Jadi pensyarah kitab ini Syekh Shalih Al Fauzan, metode beliau yang pertama, beliau menjelaskan tadi makna mufradat daripada ayat-ayat dan hadis yang dijadikan dalil oleh mu'alif. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan makna secara global, al-ma'na al-ijmali. Kemudian yang ketiga, beliau menjelaskan korelasi atau hubungan antara ayat yang beliau jadikan dalil atau hadis yang beliau jadikan dalil dengan bab pembahasan ini. Pembahasan sekarang adalah tentang kitab tauhid, ya, pembahasan tauhid secara umum. Kemudian yang ketiga, barulah beliau yang kelima, barulah beliau bahas tentang, ya kan, al-fawaidu minal ayah atau ma yustafadu minal ayah, ya, faedah-faedah yang diambil dari ayat yang beliau jadikan dalil, ya. Baik, kita lanjutkan. Qala syarih hafizahullah. Awalan, yang pertama adalah, ya kan, faedah yang kita ambil dari ayat ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, itu yang pertama adalah wujubu ifradillahi bil ibadah, wajibnya mentauhidkan Allah, menjadikan Allah satu, gitu ya, dalam peribadahan ala jami'is saqalaini, atas seluruh saqalain. Yang dimaksud dengan saqalain, dua makhluk yang berat, gitu kan, asal katanya kan saqula, berat, ya, adalah al jinni wal insi, yaitu jin dan manusia. Karena dalam ayat itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun. Nunnya itu dibuang, gitu ya, afwan, ya-nya itu dibuang, asal katanya illa liya'buduni. Kenapa dibuang, Pak? Ya, ya, karena dia majzum, kemasukan ada adat amil jazmnya, huruf lam di situ, ya, ya, ya. Naam. Karena huruf lam liya'buduni itu asalnya dibuanglah, ya kan, huruf ya-nya, ya, ini karena ini ada fil mudhari majzum, tanda jazmnya adalah kemasukan huruf lam itu. Jadi asal kata ya'buduni itu, Pak, ya. Kenapa engkau enggak dikatakan ni, ya-nya dihilangkan, ya, karena dia kemasukan jazm, ya kan, amil jazm, itu huruf lam itu. Taib. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan jin dan manusia, ini disebut dengan istilah saqalaini atau saqalan, ya, saqalaini, ya kan, jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepada Allah. Maksud beribadah kepada Allah ini apa, Pak? Mengesakan Allah dalam peribadahan, itu maksudnya. Karena umat-umat terdahulu, apalagi umat di zaman Nabi, ya kan, ketika Nabi diutus menjadi Rasul, umat kafir Quraisy itu, ya kan, mereka beribadah juga, namun mereka mensekutukan Allah dalam peribadahan. Jadi Allah utuslah para Nabi dan Rasul untuk mengajak mereka mengesahkan Allah di dalam peribadahan. Ya. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua, sanian yang kedua, bayanul hikmati min khalqil jinni wal insi. Dalam ayat tersebut terdapat penjelasan hikmah rahasia sebab dari penciptaan jin dan manusia. Jadi apa hikmah? Hikmah itu artinya apa? Alasan, ya, sebab rahasia, bisa itu maknanya, Pak, ya. Karena di dalam akidah Ahlussunnah ini yang harus kita pahami, Pak, ya. Ini harus kita yakini, ini berbeda nanti dengan akidah sekte-sekte yang lain. Kalau dalam akidah Ahlussunnah, af'alullah, ya, perbuatan-perbuatan Allah itu, ya kan, mabniun, ya, alal hikam. Hikam jamak dari hikmah. Dia ada hikmahnya, ya kan. Terkadang ada hikmahnya itu Allah jelaskan langsung dalam Al-Quran, ya, seperti ini ayat surah Az-Zariyat 56 ini langsung Allah jelaskan illa liya'budun. Ini kan, itu hikmah dari penciptaan jin dan manusia. Terkadang dijelaskan dalam hadis. Jadi ada hikmahnya itu yang mansus atau mantuk, yang dijelaskan secara teks. Ada pula hikmahnya itu, ya kan, berdasarkan mafhumul ayah. Ada berdasarkan pemahaman ayat. Memang secara teks tidak ada dia, ya kan. Contoh, secara teks nggak ada rukun sholat misalkan. Ada kalau di dalam mazhab Hambali, ya kan, yang kita pelajari ada 13. Mungkin dalam mazhab yang lain beda, ya kan. Ini kan nggak ada secara teks. Ada nggak Nabi mengatakan rukun sholat ada 13? Nggak ada. Jadi di mana
didapatkan yang 13 ini Pak? Di mana Pak? Pemahaman mafhumul ayah wa mafhumul hadis. Pemahaman, dalilnya ada namun dalilnya terpisah-pisah. Kemudian juga Ahlussunnah wal Jamaah, ya kan? Ahlussunnah wal Jamaah ini memahami bahwasanya tauhid itu supaya mudah dipahami dibagi 3. Ini bukan pembagian zat Allah. Ini beda, karena terkadang ini harus diluruskan ya. Orang-orang salah paham. Dia pahami kalau kita bagi tauhid menjadi 3, berarti sama dong dengan Nasrani katanya. Ini beda. Kalau Nasrani itu dia bagi zat Allah, ini tidak. Yang kita memahami di sini adalah cara mentauhidkan Allah gitu. Ya kan, kalau orang Nasrani nggak ada tauhidnya mereka. Ya kan? Memang Allah itu memang dibaginya zatnya Allah. Ada zat Allah yang ada pada manusia, ya kan? Maka Isa itu atau Yesus dalam bahasa mereka, ini kan Allah itu yang apa namanya itu yang menjelma ke dalam bentuk manusia, kan beda. Ya kan, katanya Wahabi, Salafi, ya kan, membagi tauhidnya, padahal ya kan kalau kita buka kitab-kitab Asy'ariyah, kitab-kitab ulama yang bermadzhab Asy'ari atau Maturidi, mereka juga membagi juga, ya kan. Nah, ini orang yang nggak tahu aja ya, yang kadang tertipu, ya kan, atau nggak belajar dia kitab akidah mereka gitu. Ya kan, coba ada kitab Jauharut Tauhid, ya kan, atau Aqidatul Awam, kitab Asy'ari itu, ya kan. Bahkan yang berbahasa Indonesia juga ada, itu mereka bagi ya, ada namanya Tauhidul Asma, ya kan, Tauhidul Zat, ya kan, Tauhidul Sifat, ya kan. Kemudian ada juga mereka kenal dengan istilah Tauhidul Af'al. Ini kan dibagi juga itu, apa bedanya gitu, ya kan. Nah, ini adalah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya terkadang orang-orang awam, ya kan, apalagi netizen, ya kan, nah, terkadang menulis itu tanpa ilmu, ya kan. Ikutan Wahabi ini menteri tauhid ya. Padahal mereka ada yang for tauhid ya. Dibagi 4 malahan terkadang ya. Nah, ini tidak masalah selama ada dalilnya dan selama ada dalil yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat dalilnya ya, bukan kita lihat pembagian seperti itu. Karena ini maksudnya adalah mafhum daripada nas Al-Quran dan Sunnah. Bukan mantuk, ya kan? Bukan teks seperti itu. Ini orang-orang yang mempelajari usul fikih kan nggak asing lagi, ya kan, dengan istilah mantuk, ya kan, dengan masalah dengan istilah mafhum, ya kan. Ini dipelajari di dalam ilmu usul fikih gitu. Ini terkadang hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tidak dijelaskan oleh kiai-kiai mereka, sehingga dibiarkanlah, ya kan, orang-orang yang di bawah netizen awam ini, ya kan, berkomentar, ya kan, tak apa-apa gitu kan. Padahal tahulah itu Pak ya, kiainya saya yakin 100% ya, ya kan, yakin paham itu. Tapi kok nggak diingatkan seperti itu, ya kan? Tidak diingatkan hal yang seperti itu, ya kan? Ini adalah kekeliruan yang nyata-nyata berkembang sehingga terjadilah fitnah di tengah-tengah kaum muslimin ya. Jadi akidah Ahlussunnah itu Pak, kita meyakini bahwasanya setiap perbuatan Allah itu pasti ada hikmahnya. Terkadang ada hikmah yang dijelaskan langsung oleh Allah secara teks, nas dari Al-Quran dan Sunnah. Terkadang ada yang secara pemahaman, ya kan, dipahami dari makna ayat dan as-sunnah, ya kan, hikmahnya seperti itu. Kemudian juga ada yang hikmahnya kita nggak tahu Pak. Inilah yang dikenal dengan istilah, ya kan, ghairu ma'qulatil makna. Makna ilat sebabnya itu kita nggak tahu. Kita serahkan kepada Allah karena sifatnya ta'abudiyah. Contohnya apa Pak? Contohnya sholat 2 rakaat. Apa sih hikmahnya sholat subuh 2 rakaat? Kok nggak 10 rakaat? Ya kan? Kita serahkan kepada Allah. Pasti ada hikmahnya itu. Ada rahasianya, ada sebabnya. Namun terkadang kita tidak tahu. Kita sami'na wa ata'na saja. Nah, jadi di dalam agama, di dalam memahami dalil di Al-Quran dan Sunnah Pak, kita harus meyakini semuanya itu pasti ada hikmahnya. Terkadang ada hikmahnya yang bisa kita ketahui, dikasih tahu oleh Allah langsung, atau dijelaskan oleh Nabi secara langsung. Ada pula hikmahnya itu yang kita pahami secara istinbat, ya kan? Ada pula hikmahnya itu kita nggak tahu Pak. Namun tentu Allah yang lebih tahu gitu. Ini, namun kita harus meyakini seluruh perbuatan Allah ada hikmah rahasianya berdasarkan ayat tadi. Kemudian pelajaran yang ketiga kata beliau, annal khaliqa huwallazi yastahiqqul ibadata duna ghairihi mimman la yakhluqu. Fafi hadha raddun ala ubadil asnami wa ghairiha. Kemudian kata beliau, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Sesungguhnya pencipta, Al-Khaliq, pencipta, yakni Allah, walladzi yastahiqul ibadata, dialah zat yang berhak untuk diibadahi. Jadi yang boleh diibadahi, yang boleh diberikan ibadah, berdoa kita kepadanya, sujud kita terhadapnya, salat hanya untuknya, ini hanya kepada Khaliq, sang pencipta saja. Jadi yang berhak diibadahi itu sang pencipta saja. Makhluk yang tidak menciptakan ini nggak boleh diibadahi, Pak. Ya kan, nggak boleh kita sujud kepada makhluk tersebut. Ya kan, tidak boleh kita minta kepada makhluk itu. Oh Pak Kiai, tolong aku, Pak Kiai beri aku rezeki, nggak boleh, Pak. Sesuatu yang hanya khusus bagi Allah, kecuali hal-hal yang sifat manusiawi. Pak ya, tolong ambilkan air, kan? Ya kan, itu boleh. Karena ini adalah hal-hal yang sifatnya manusiawi. Tapi hal-hal yang bersifat sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini tidak boleh. Ya kan, tidak boleh kita meminta kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis Nabi yang masyhur ya, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Apabila engkau meminta, mintalah kepada Allah. Meminta surga ya kepada Allah. Minta keselamatan, minta ditolak bala. Karena di kampung saya ya kadang tolak balanya dia harus bernazar dulu ke kuburan keramat. Nah, ini Pak. Ya. Yang seperti ini seharusnya kita bekerja sama, tidak melihat organisasi apa saja, mau NU, mau Muhammadiyah, kami mengimbau ayo kita sama-sama. Ya kan? Ini ajaran apapun dalam Islam ini, Pak. Kalau kita memakai kitab yang sama, Al-Qur'an kita sama, hadis kita juga sama, referensi kita sama. Bagaimana dengan orang yang mengkeramatkan kuburan, kok nggak ada pengingkaran? Ah, itu kan budaya yang salah. Ya kan, kok kami yang berusaha untuk mengingatkan umat, meluruskan akidah-akidah yang seperti itu, ya kan? Nah, ini dicap dengan apa-apa, tapi nggak apa-apa ya. Tambah orang memfitnah kita, alhamdulillah kita mengharapkan ya kan pahala, ya kan. Namun siap-siap saja kita rugi juga yang suka, ya kan, memfitnah tanpa dasar, ya kan. Nah, selama kita memfitnah orang, apa yang kita tulis, ya kan, dalam komentar kita, ini semuanya sudah terekam, Pak, ya kan, bukan oleh manusia, tapi oleh Rabbun Nas, Rabbnya manusia. Tidak ada yang tersembunyi kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menfitnah, orang-orang yang ingin berdakwah, meluruskan akidah umat, ini tanda kita sayang, Pak, kita tegur. Ya kan, contoh Pak, sekarang ada orang bawa kendaraan, rupanya lupa dia standarnya, nggak diangkat. Mungkin kita kayak ya kan, mungkin kita sudah spotter, Pak, standar Pak, ya kan. Kita ingatkan, kenapa Pak? Kita khawatir dia jatuh. Gitu juga ketika kita mengingatkan saudara kita, untuk apa? Bukan untuk diri kita, nggak ada hubungan gitu. Bukan untuk duit, nggak ada hubungan gitu. Kita ingin supaya dia jangan salah gitu. Ya kan? Ketika ada orang yang meminta kepada kuburan, meminta kepada pohon-pohon keramat, ini salah. Ini bentuk kesyirikan gitu. Ini yang kita jelaskan kepada umat. Ya kan? Karena kita pingin dia selamat kelak di akhirat. Karena perbuatan syirik ini, kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang berbuat syirik besar, ya kan? Kalau dia tidak bertobat sebelum dia meninggal gitu ya. Kalau dia tidak meninggal, sebelum meninggal dia mesti harus bertobat. Artinya kalau dia bawa dosa syirik besar ini lantas dia meninggal, maka na'udzubillah min zalik. Makanya prioritas dalam dakwah ini tauhid. Ya kan? Ini prioritas utama. Seluruh para nabi dan rasul yang akan kita bahas ya, pada dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh ya. Seluruh para nabi dan rasul, dakwah mereka yang paling pertama dan yang paling utama. Yang pertama dan yang paling utama adalah tauhid. Itu Pak dakwahnya. Ya kan? Itu yang kita jelaskan. Ini Pak di kampung saya, ya kan, termasuk orang tua saya dulu, alhamdulillah sekarang udah paham ya, mengamalkan itu Pak. Sehingga saya paham. Ya kan, kena keyakinan seperti itu, ada zikir huhu, itu saya tahu. Karena orang tua saya juga pernah mengamalkan itu dulu gitu kan, sebelum tahu gitu. Ya kan, bahkan di kampung saya di Sumatera Barat, di pesisir itu, Batang Kapas masuk ke dalam itu ada, ya kan, ada gunung namanya Gunung Mulinang, Pak ya. Betul-betul orang itu percaya itu gunung keramat. Ya kan, ada orang yang nggak punya anak bernazar dia ke gunung itu. Apa nggak syirik gitu? Ya kan? Nah, kita enak-enak aja makan ya,
ceramah diundang oleh ini perusahaan ini enak, ya kan? Bahasnya ya kolbu gitu ya. Memang bahas hati itu penyakit hati yang besar itu, ya kan, masalah syirik itu. Ya kan? Sekarang di Sarolangun ya dapat informasi dari saudara Ijal ya. Bahwasanya ada di desa kecil sekarang di Sarolangun itu, orang tua ya, apa namanya? Iya, sekarang itu sudah masuk misionaris ya. Ke kampung itu, kebetulan orang kampung itu jauh dari pendidikan, ya kan? Sudah banyak yang murtad saudara kita. Kenapa kita nggak pikirkan itu? Ya kan? Jatuh ke dalam kekufuran. Katanya kita cinta, kalau orang yang cinta kepada saudaranya, ya, karena kita ini adalah umat Islam, harus saling mencintai. Ya kan, orang Islam itu dengan Islam yang lain kal jasadil wahid, seperti satu tubuh, ya kan? Harus saling mencintai. Bahkan Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia mencintai saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya. Ya kan? Maka yang pertama kita cintai supaya mereka itu selamat di akhirat. Bukannya selamat di dunia ini saja, kalau di dunia gampang. Ya kan? Karena hidup kita nggak selamanya di dunia ini, hanyalah tempat kita bernaung sebentar gitu ya. Bagaikan seorang musafir yang hendak melakukan perjalanan, berteduh dia sebentar di sebuah pohon. Ya kan? Nah, itulah ibarat di dunia ini. Kita ini Pak sedang di dalam perjalanan, kita musafir ilallah subhanahu wa ta'ala, musafir ila daril akhirah, kita musafir ke negeri akhirat. Sebentar aja kita di dunia ini. Ya kan, yang kita pentingkan sekarang adalah fokus kita adalah akhirat, bagaimana kita selamat. Dan perkara yang menyelamatkan kita dari akhirat itu adalah yang pertama sekali adalah masalah tauhid. Maka itulah setiap para nabi dan Rasulullah utus untuk mendakwai tauhid ini. Betapa banyak ya. Dan di kampung itu dikatakan sudah beberapa orang beberapa kakak di kampung itu sudah murtad. Nauzubillah min zalik. Kita harus khawatir nih, kita harus risau gitu Pak ya. Sedih kita. Ya kan? Bagaimana fokus kita, ya kan? Bagaimana kita bisa ke situ gitu kan? Kita bantu saudara kita yang lemah iman itu, kita beri tausiah pemahaman agama, kita kuatkan iman mereka, kita tegakkan hujah-hujah Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dengan usaha yang kita lakukan. Amin amin ya rabbal alamin. Itu yang kita pikirkan, itu orang-orang yang betul-betul jujur, betul-betul benar cintanya kepada saudaranya, bukan dia biarkan aja saudaranya seperti itu, enggak diingatkan. Bagaikan seorang ayah, ya kan? Seorang ayah dikatakan dia sayang kepada anaknya, bukan seorang ayah yang menuruti semua kemauan anaknya, tidak. Anaknya pingin motor, ya kan, dia berikan, padahal anaknya suka ngebut, ya kan. Nah, bukan itu. Orang tua yang sayang kepada anaknya, dia akan batasi keinginan anaknya untuk kebaikan anaknya. Meskipun anaknya mungkin marah kepadanya, namun sebenarnya dengan itulah sikap menunjukkan dia sayang kepada anaknya. Dia didik anaknya, ya kan. Dia tidak turuti kehendak anaknya. Mungkin kalau diberi uang dituruti kehendak anaknya, banyak uang dia akan beli narkoba. Dia batasi anaknya, dia kasih nasihat anaknya. Terkadang dia marah itu adalah karena alasan dia sayang kepada anaknya gitu. Ya, terkadang ada orang-orang tua marah juga kepadanya, padahal itu adalah bentuk dia sayang kepada anaknya sebenarnya. Ya kan, dia tidak ingin anaknya jatuh kepada hal-hal yang bisa merugikan diri anaknya sendiri gitu. Inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk kita sayang kepada saudara kita. Kita menasihati mereka, kita mengingkari kemungkaran mereka sehingga mereka tidak larut dalam kemungkaran yang mereka lakukan. Kemudian hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Karena Allah Khalik yang telah menciptakan kita. Jadi Allah lah Khalik lah, Al-Khalik lah, sang penciptalah yang layak, yang berhak untuk diberikan ibadah. Duna ghairihi mimman la yakhluqu. Ya kan, bukan selainnya, bukan selain Allah yang tidak menciptakan. Dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau enggak salah dalam surah Al-Baqarah ayat 21 ya. Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wallazina min qablikum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, u'budu rabbakum, beribadahlah hanya kepada Rabb kalian, kepada Allah. Kenapa Pak? Alladzi khalaqakum, karena dialah Allah yang telah menjadikan kalian, yang telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan al-khaliq walladzi yastahiqqu lil ibadah. Pencipta dialah yang berhak untuk diibadahi. Pencipta dialah yang berhak disembah. Kalau dia tidak bisa menciptakan, kenapa disembah gitu? Maka itulah Nabi Ibrahim, ya kan? Ketika Nabi Ibrahim artinya
nggak tahan lagi ya kan dengan kaumnya yang nggak mau gitu kan. Nah, maka ketika kaumnya pergi ya kan Nabi Ibrahim hancurkan patung-patung yang dijadikan sesembahan oleh kaumnya dengan kapak. Kemudian kapak itu beliau sangkutkan kepada patung yang besarnya kan. Kemudian dia mengatakan, Ibrahim, kenapa engkau menghancurkan Tuhan kami? Maka Nabi Ibrahim mengatakan, lihat, itu kan Tuhan yang besar itu yang menghancurkan. Nggak mungkin lah dia kan patung. Kalau seandainya kalian katakan nggak mungkin, kenapa kalian sembah itu? Sesuatu yang tidak bisa, bahkan menjaga diri mereka nggak bisa. Tidak bisa menciptakan apapun, kalian sembah. Iya kan? Maka ini pula lah kepada kaum muslimin, ya kan, yang meminta berdoa mengagungkan orang-orang yang telah wafat, yang mereka butuh kepada doa kita. Ya kan, siapa saja mereka, Rasul pun meninggal, apa doa kita, Pak? Allahumma fillahu, butuh doa, ya Allah ampuni dia. Kita pula meminta doa sama dia, berdoa sama dia supaya dia mengampuni kita, enggak, sama Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ini tauhid yang mesti kita bumikan ya. Yang mesti kita selalu suarakan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah ya kan, Bang Ijal sekarang ada Jambi bertauhid ya kan. Semoga terkhusus di kota kita ini ya kan, kita menyiarkan syiar tauhid ini. Karena kita hidup dengan tauhid dan kita mudah-mudahan mati di atas kalimat tauhid ini, kalimat la ilaha illallah. Fa fi hadza raddun ala ubadil asna. Ubad ini jamak dari kata ibad, jamak taksir ya. Di dalam ayat ini juga terdapat bantahan, sanggahan terhadap siapa, Pak? Terhadap penyembah-penyembah berhala. Asnam jamak dari sonam. Penyembah berhala dan yang selainnya, yang semisalnya segala sesuatu yang diibadahi selain Allah, baik itu dari patung-patung ataupun dari orang-orang yang dikeramatkan, yang disaktikan, yang dikultuskan, yang dituhankan. Ada nggak orang yang mentuhankan? Orang ada, contohnya Yesus, ya kan? Itu dituhankan oleh nauzubillah. Makanya kami mengimbau juga, ya kan, saudara-saudara kami yang non Muslim kembali kepada Islam, ya kan? Karena kita sayang kepada mereka, ya kan, saudara senegara ya, bukan seiman ya. Maka hendaknya mereka masuk ke dalam Islam, ya kan? Karena khawatir ntar kalau menyesal di dunia ini nggak apa-apa, Pak. Ya kan, masih ada kesempatan kalau mau menyesal ketika di dunia. Namun ketika kita di akhirat kelak, kalau kita menyesal, penyesalan tidak bisa diterima lagi. Sudah habis, Pak. Ya kan, sudah hancur susu oleh setitik nilai itu, ya kan. Satu titik nilai kesyirikan, syirik besar, Pak ya. Satu titik nilai kekufuran, hancurlah lagi, udah. Ya kan, bubur sudah, nasi sudah menjadi bubur, ya kan. Ya kan, tidak bisa lagi ya Pak ya, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama kita belum meninggal, selama kita masih bisa menghirup udara segar, artinya nafas kita masih bisa bekerja, jantung kita, nyawa kita masih ada di rongga tubuh kita, maka untuk itu marilah kita senantiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali dari kekufuran kepada keislaman, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kebid'ahan kepada sunnah, dan dari kelalaian kepada ketaatan. Dan dari taat-taat yang biasanya kita tingkatkan amal ibadah sunnah kita. Dan dari amal ibadah sunnah yang kita lakukan, kita usahakan untuk istiqomah ya, supaya terus menerus, walaupun dikit ya kan, walaupun kita baca Al-Quran misalkan satu halaman, namun istiqomah ini lebih Allah cintai, Pak, daripada sekali baca Al-Quran sejuz, habis itu Pak setahun nggak baca-baca lagi nganggur dia baca Quran nih, ya kan. Nabi mengatakan dalam hadis sahih ya kan, dari Ibunda Aisyah, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha, yang lebih dawam, yang lebih terus menerus, wa in qalla, walaupun sedikit ya kan. Lebih baik Bapak rutin 2 rakaat ya kan, tahajud atau 1 rakaat witir ya kan, namun konsisten kita lakukan, ketimbang ya kan sekali witir 8 rakaat, 13 rakaat tambah witir ya kan, namun sekali 2 ya kan 2 tahun ya Pak. Nah ini ya, yang Allah cintai itu adalah yang terus menerus gitu. Kemudian yang keempat, bayanu ghinallahi subhanahu wa ta'ala ala an khalqihi, penjelasan tentang tidak butuhnya Allah Subhanahu wa taala dari makhluknya. Wa hajatil khalqi ilaih, dan makhluknya yang butuh, yang berhajat kepada Allah. Allah tidak butuh dengan ibadah kita.
Allah tidak butuh dengan sholat, dengan puasa kita. Kitalah yang butuh dengan ibadah kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seluruh makhluk ini kufur semuanya, ya kan? Kafir semuanya makhluk ini, nggak ada yang beriman, ini tidak akan mengurangi kebesaran kekuasaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, karena Allah Maha Besar. Ya kan? Karena Allah adalah Maha Kaya. Walaupun seluruh makhluk ini seluruhnya beriman, taat, soleh, takwa kepada Allah, ini tidak akan menambah kebesaran Allah. Jadi Allah nggak butuh kepada kita, Pak. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan congkak, ya kan? Jangan congkak kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah nggak butuh kok sama kita. Kita yang butuh kepada Allah. Allah itu raja. Ya kan? Allah itu adalah tuannya kita. Kita ini budaknya Allah, Pak ya. Nggak ada berarti apa-apanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walaupun demikian Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penyayang. Walaupun Allah enggak butuh kita, Pak. Walaupun kafir makhluknya, Allah memiliki sifat Rahman. Maka apa makna Ar-Rahman itu, Pak? Dzu rahmatil wasi'ah, zat yang memiliki rahmat yang luas. Yang rahmat Allah yang bersifat Ar-Rahman, rahmannya Allah ini meliputi semua makhluknya, yang kafir maupun yang beriman. Namun, ya kan, yang kafir hanya di dunia ini saja Allah berikan rahmat. Allah berikan makan orang kafir, ya kan? Ini dari rezeki Allah juga, Pak ya. Namun orang kafir aja nggak bersyukur, ya kan? Tapi walaupun demikian fitrahnya tetap mengakui adanya Allah, kan gitu, adanya Tuhan gitu. Ketika dia mau diantar oto, ya kan, ditumbur mobil, dia berkata, oh my God, gitu kan. Ingat juga dia kepada Allah, kan, seperti itu. Ingat sama Tuhan juga dia gitu. Namun mereka sombong. Walaupun sombong seperti itu, Pak, walaupun dia ngaku Tuhan kayak Fir'aun, tetap Allah berikan rezeki Fir'aun itu. Allah berikan kekuasaan, tapi ingat Fir'aun, kekuasaanmu hanya sementara di dunia. Kelak di akhirat engkau akan kekal selama-lamanya. Setiap saat, setiap detik disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya, Pak, walaupun kita di dunia ini ya kan menderita, miskin apapun, kalau kita beriman insyaallah kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah surganya Allah. Kebahagiaan sesungguhnya adalah ketika Allah selamatkan kita dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu kunci untuk itu semua adalah tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu, Pak, enggak butuh, ya Pak ya, kepada kita, kepada makhluknya gitu. Dan makhluknya yang berhajat kepada Allah. Li'annahu huwal khaliqu wa hum makhluquna. Karena sesungguhnya Allah lah khaliq, Allah lah sang pencipta itu, dan kita adalah makhluk. Makhluk itu artinya yang diciptakan, hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, pelajaran yang terakhir, faedah yang terakhir dari ayat ini, ya, dari ayat yang dijadikan dalil, ayat yang pertama yang dijadikan dalil oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, kata Syekh Shalal Al-Fauzan adalah khamisan, yang kelima, isbatul hikmati fi af'alillahi subhanahu wa ta'ala, penetapan hikmah, akan adanya hikmah di dalam setiap perbuatan Allah Subhanahu wa taala, seperti yang telah kita jelaskan tadi. Jadi setiap perbuatan Allah itu ada hikmah rahasia, ada rahasia di baliknya gitu. Tidak ada yang sia-sia, Pak. Allah ada menciptakan nyamuk, iya Pak ya. Ini ada hikmahnya, Pak. Meskipun kita nyamuk ini kan nggak bisa tidur, aku dibuatnya gitu. Itu ada hikmahnya, Pak. Sehingga berapa banyak sekarang orang bisa hidup, orang bisa berpenghasilan dengan adanya perusahaan racunnya nyamuk, bukan obat nyamuk ya Pak ya, obat nyamuk ya itu enak sama sehat nyamuk ya. Ya, namun itu sudah menjadi istilah, nggak apa-apa juga lah ya, karena sudah terbiasa ya kan, masyarakat kita bilang obat nyamuk gitu ya. Obat di sini mungkin obat dalam konotasi jelek Pak ya. Obat pembunuh nyamuk gitu ya. Iya, ini Pak luar biasa, ada lintah ya Pak ya. Kalau kita ke payo ya Pak ya, ke air payo atau ke air sungai, biasa kan ada yang balita itu ada hikmahnya Pak, nggak sia-sia Allah menciptakan lintah itu. Ya kan? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Mu'minun ayat 115, afahasibtum anna khalaqnakum abasau, ya kan, wa annakum ilaina la turja'un. Apakah engkau mengira wahai manusia,
anna khalaqnakum, bahwasanya kami menciptakan kalian itu sia-sia tanpa ada hikmahnya? Tidak, ya kan? Allah ciptakan manusia ada hikmah, ada rahasianya, ada tujuannya. Wa annakum ilaina la turja'un, dan engkau, ya kan, tidak akan dikembalikan kepada kami, enggak, akan tapi kita akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akan diminta oleh Allah pertanggungjawaban dari setiap apa yang kita lakukan. Semuanya, Pak, Allah minta nanti pertanggungjawaban. Setiap kata-kata yang kita ucapkan, setiap tulisan yang kita ketik dengan jempol kita, semuanya. Makanya sebelum kita buat sesuatu itu, Pak, kita yakinkan dulu, ya kan, adakah kita hujah nanti kalau ditanya oleh Allah, ya kan, dari apa yang akan kita lakukan itu, ya kan? Kalau orang sekarang, ya, mungkin termasuk kita juga, ya, kita beristighfar kepada Allah, mohon ampun. Jangan kita enggan, Pak, ya, segan-segan minta maaf. Kalau kita merasa kita salah, minta maaf, Pak, ya kan, sebelum nanti kita rugi, pahala kita diambil oleh dia di akhirat kelak. Nggak apa-apa, ya, Pak, ya, sekarang kita, ya kan, kita jatuhkan gengsi kita, ya, kita downkan gengsi kita dalam rangka mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kawan-kawan kan gengsi juga, untuk apa sih minta maaf, ya, nyata-nyata dia salah, ya kan, nggak mau minta maaf sama temannya. Ini, Pak, kalau dosa yang bersangkutan dengan sesama manusia ini berat, pasti nanti Allah akan tanya, gitu, Pak. Artinya hubungan kita ini sesama manusia yang itu dibawa mati. Kita menggunjing saudara kita menfitnah saudara kita, ini luar biasa. Kita mengambil hak saudara kita, ini luar biasa, Pak. Walaupun kita sekarang dibully, kan minta maaf dia, kan. Walaupun kita dibully sekarang, dihina kita sekarang, ya kan, tapi kita betul-betul minta maaf. Tapi Ustaz, kita kan udah minta maaf, Ustaz, tapi nggak nembak. Kalau udah sudah jatuh kewajiban kita, yang penting kita sudah ikhlas meminta maaf, ya kan, karena nggak ada manusia yang maksum, nggak ada manusia yang bebas dari salah, ya kan. Pasti kita dalam kehidupan kita ada salah ngomong, ya kan, karena kita terbawa hawa nafsu atau terbawa ego, terbawa rasa nafsu marah, ya kan, tergunjinglah teman kita, ya kita minta maaf, Pak. Meskipun teman kita itu akan membuli kita, kamu nih ternyata kamu yang minta maaf lah, ya kan. Meskipun kita dihinanya kembali, nggak apa-apa, yang penting kita, ya, saya minta maaf sama antum, ana salah, yang gentleman kita, ya. Kita tulis mungkin di media sosial, ya, Pak, kita minta maaf, gitu. Kita tulis di media sosial, meskipun kita mau dibulinya, Wahabi udah kalah debat, gitu. Ya, kalau sekarang minta maaf, mungkin kan seperti itu, mungkin, gitu, Pak. Gak apa-apa, mau dibully oleh semua orang, asalkan Allah ridho kepada kita. Kita mengakui, misalkan kalau kita salah, minta maaf, ya kan. Namun kalau kita seandainya kita tahu kita benar, kita memiliki hujah dan kita bisa nanti mempertanggungjawabkan di sisi Allah, ya kan, nggak apa-apa, jalan, ya kan. Ntar kita selesaikan di pengadilan ya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kan banyak orang memponis, Pak, ya. Dikatakan, ya, Wahabi itu suka bid'ahkan. Ya kan? Ini salah, ini bukannya Wahabi, Pak, ya kan? Bahkan yang mulia Hadratus Syekh, ya kan, Hasyim Asy'ari rahimahullahu taala, beliau lihat di bukunya, sering kami nukilkan, ya, perkataan beliau ini di kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya kan, bahkan beliau membuat fasal khusus, iya, Pak, ya. Bahkan beliau membuat fasal khusus tentang munculnya firqah-firqah yang dianggap sesat oleh beliau. Iya, beliau buat faslun fi bayani tamassuki ahli Jawa. Fasal, kan, suatu fasal khusus penjelasan tentang berpegang teguhnya orang Jawa, ya, bimadhabi ahlussunnati wal jamaah, dengan mazhab ahlussunnah wal jamaah versi beliau. Wa bayani ibtida'i zuhuril bid'ah, kemudian penjelasan awal munculnya kebid'ahan, wantisyariha, dan penyebarannya fi ardi Jawa, di tanah Jawa. Wa bayani anwa'il mubtadi'ina, dan penjelasan tentang jenis-jenis alul bid'ah. Mubtadi' itu pelaku, isim fa'il, ya, dari ibtada'a. Ibtada'a orang yang berbuat bid'ah, ya kan, ibtada yabtadi'un, pelakunya apa? Mubtadi'un. Beliau menjelaskan di sini tentang jenis-jenis mubtadi' ahlul bid'ah, gitu, Pak, ya, al maujudina, yang ada fi hadzal zamani, pada zaman ini, yaitu pada masanya beliau. Siapa di antaranya, Pak? Kemudian beliau dijelaskan, ya kan, kemudian beliau jelaskan kelompok ahlul bid'ah mubtadi'un yang pertama, ya kan, anwa'ul mubtadi'in yang pertama. Wa minhum, dan diantara mereka alul bidah itu, kata Syekh Hasyim Asy'ari, ya kan,
firqatun, sebuah kelompok, sebuah firqah, yattabi'una ra'ya Muhammad abduh, ya kan, Muhammadi abduh, gitu kan, yaitu suatu kelompok yang mengikuti pemahaman Muhammad abduh wa Rashid Ridha dan Rashid Ridha. Ini adalah dua ulama yang dipegang oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Orang Muhammadiyah ini tersinggung nih Pak, kok membid'ahkan ulama kami, ini ulamanya Muhammadiyah ini yang dipegang oleh orang Muhammadiyah nih Pak. Wa ya'khuduna min bid'ati Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najni, ya kan, dan mereka berdua ini, Muhammad Abduh dan Rashid Ridha, ini mengambil pemahaman bid'ah dari Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi wa Ahmad bin Taimiyah wa tilmizaihi, ya kan, dan Ahmad bin Taimiyah itu Ibnu Taimiyah dan dua muridnya Ibnu Qayyim wa Ibnu Abdul Hadi, yaitu Ibnu Qayyim dua muridnya, kemudian Ibnu Abdul Hadi. Nah, ini dua ini dikatakan ahlul bid'ah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kita biasa aja gitu kan. Ya, yang penting beliau ada dalilnya, tidak pula kita katakan ini Kiai Haji Hasyim Asy'ari mengajarkan pemahaman akan melahirkan zombie penghisap darah, ya kan. Ini dia membid'ahkan, kan bid'ahkan nerakan orang kafir, kan begitu relasinya, apa namanya itu, narasi yang mereka giring. Nah, apakah kita mengatakan jangan ajarkan buku Kiai Haji Asy'ari? Kan enggak juga gitu, ya kan. Nah, sekarang kan enggak, Syekh Shalih Al Fauzan mengatakan kita bid'ah berarti dia gini, pemahamannya radikal gini, jangan diajarkan, kan seperti itu. Nah, ini juga dilakukan oleh ulama-ulama yang Asy'ari gitu. Iya, kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan, nanti kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan selagi kita meyakini suatu keyakinan yang kita miliki yang berdasarkan ilmu, ya kan? Ketika kita menyalahkan dengan dasar ilmu yang kita miliki, ya nggak apa-apa, ini bukan radikal ini Pak. Ini bukan teroris. Sebagaimana kita meyakini orang yang di luar agama kita kafir, ya kan? Ini bukan pemahaman teroris, ya. Sebagaimana yang didengungkan oleh orang-orang liberal. Orang liberal mengatakan ada Islam konservatif gitu. Ada Islam ortodok, ya kan, yang menganggap agama di luar mereka salah, kafir, ya kan. Nah, ini narasi yang dibangun oleh orang liberal gitu Pak ya. Sehingga apa? Nah, dibilanglah oleh orang yang mengkafirkan orang kafir itu, dibilanglah orang-orang radikal. Ini semua hadirin yang Allah Subhanahu wa taala sebuah tuduhan-tuduhan yang tidak mendasar, ya kan? Karena ini kan narasi yang dibuat Salafi, Wahabi, katanya membid'ahkan. Kenapa? Dikit-dikit bid'ah. Ternyata ulamanya juga membid'ahkan. Sudahlah, selama kita ada ilmu, kita katakan bid'ah, itu kan ada ilmunya. Antum katakan kita bid'ah, ada ilmunya, udah. Ya kan, kalau seandainya kita berdiskusi dengan cara yang baik, dan nanti kita akan adili nanti di pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Siapakah sebenarnya yang ada ahli bid'ah itu? Kalau menurut keyakinan kami, berdasarkan dalil kami, ya itu yang bid'ah seperti itu. Ya kan? Seperti itu. Maka ini tidak dijadikan sesenjata menyalah-nyalahkan suatu kelompok, bahkan mengatakan memfitnah suatu kelompok dengan sebutan takfiri lah, ya kan, kemudian memiliki pemahaman radikal teroris lah, seperti itu. Dan ternyata ulama-ulama mereka juga terkadang juga menganggap kelompok lain bid'ah. Maka tidak boleh hadirin yang dimuliakan Allah seperti itu. Kita harus insaf, ya, bersikap adil. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti yang kami sampaikan tadi, setiap apa yang kita lakukan, yang kita yakini, ya kan, kita harus berani mempertanggungjawabkannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita semua akan dihisab oleh Allah, akan ditanya oleh Allah, akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Apa yang kita perselisihkan ini, ya kan, dan kita meyakini dengan keyakinan kita, dengan dalil-dalil argumentasi Al-Qur'an yang kita yakini ini benar. Ya kan, kita meyakini apa yang kita pahami berada di atas manhaj salaf gitu, ya kan, dan apa yang mereka katakan tuduhkan kesesatan kepada kita bisa meluruskannya dengan dalil kita. Namun seandainya mereka tetap ngeyel, ya kita nggak bisa memaksa, ya kan. Nanti kesudahannya nanti seperti yang kita sampaikan tadi, semuanya kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya kelak dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena waktu Isya telah masuk, insyaallah kita lanjutkan nanti setelah sholat Isya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Taib ayyuhal ikhwah, kembali kita melanjutkan pembahasan kita. Sekarang kita akan menjelaskan dalil yang kedua yang dibawakan oleh muallif, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa naf'ana Allah bi'ilmihi fid darrain. Wa qawlihi, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghuta. An-Nahl ayat 36. Kemudian dan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, yaitu kata Syekh penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, walaqad ba'atsna, dan sungguh kami telah mengutus fi kulli ummatin, pada setiap umat, rasulan, seorang rasul, seorang utusan Allah. An ya'budullaha, maka setiap rasul itu mengatakan sembahlah oleh kalian Allah saja. Artinya apa? Beribadahlah kepada Allah saja. Wajtanibut taghuta, dan jauhilah oleh kalian at-taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini makna daripada kata taghut. Satu ayat setelah surah ayat kursi, ayat yang ke-256 dari surah Al-Baqarah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yu'min billahi wa may yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, ini pengisbatan, mengisbarkan iman atau menetapkan iman. Dan barang siapa, artinya siapa saja, karena man di situ kan bukan pertanyaan ya, bukan istifham ya, namun dia syartiyah, isim syarat dia. Ya, dia sebagai isim syarat ya, waman ya kan, yu'min, barang siapa yang bermakna umum ya kan, maknanya umum, siapa saja gitu ya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah ya kan, kemudian kufur kepada taghut. Nah, jadi taghut ini terkadang disalahpahami. Bukan salah kata taghutnya, terkadang orang kan mengeneralisir ya kan, apalagi ya kan agen-agen daripada saudara-saudara kita di Densus ya. Maka banyak juga yang fitnah apa ya, Salafi, Wahabi, teroris. Padahal ulama yang dipakai oleh BNPT adalah ulama Salafi. Mendiang Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Ya kan ada saya pernah diskusi juga ya, kepada kayaknya dia agen Densus gitu ya. Dia mengatakan Salafi, Wahabi gitu-gini gitu ya. Padahal ulama yang diundang untuk meluruskan pemahaman-pemahaman narapidana tindak terorisme di Nusa Kambangan, ya seperti Kiai Haji Abu Bakar Bashir, kemudian Aman Abdurrahman ya kan, kemudian tersangka teroris semuanya, itu yang meluruskan syubhatnya diminta siapa? Syekh Ali Hasan Al-Halabi. Banyak di internet bisa kita buka itu ya. Ya kan, diundang Pak. Nah, ini kan fitnah yang tidak mendasar ya kan. Dikatakan Salafi, Wahabi ya kan, menyebarkan paham terorisme. Kok malah ulamanya yang diundang untuk memberantas pemahaman teroris? Kemudian Ustadz Zulkarnain Muhammad Sanusi yang di Makassar juga diundang oleh BNPT ya kan, untuk menjelaskan pemahaman yang benar terkaitan dengan Islam. Nah, ini nggak masuk akal ya, tidak logis pemahaman yang mereka munculkan gitu ya kan. Ini bisa dipertanggungjawabkan gitu. Kemudian Ustadz Badrul Salam ya kan juga menjelaskan tentang masalah Densus kemarin, meski dibully ya kan ya, beliau kan seperti itu. Nah, padahal tidak ada yang bertentangan dengan konsep pemerintahan gitu ya kan. Bahkan kita Ahlussunnah, jangankan kita membom Pak, demo aja dalam akidah kita nggak boleh. Jangan kita ngajak orang ngebom orang sana sini, enggak, demo aja nggak boleh. Jangankan kita ngebom, ngerokok aja nggak boleh gitu kan. Nah, ini dituduh ngebom, di mana kan, tuduhan-tuduhan yang tidak sesuai dengan fakta, berarti ini hoax ya Pak ya. Ya, orang bisa aja ngaku Salafi juga, namun dia ngebom ada juga. Nah, ini kan nggak benar gitu ya. Tidak bisa kita generalisir, kita bisa kita umumkan semuanya. Ya kan, kita ambil kesimpulan umum karena satu oknum gitu, seperti itu.
Ya kan? Samalah dengan ada sebuah kisah ya kan. Jadi ada seorang non muslim ya, dia ingin masuk Islam. Ya kan? Pas dia ingin masuk Islam di tengah jalan dia lihat orang berteriak ya. Pencopet ya, rupanya ditangkap oleh orang, nanya orang ini, orang yang mau masuk Islam, agama apa? Islam Pak. Aduh, Islam mencuri katanya kan. Nampak lagi setelah itu kan ada tertangkap 2 pasang pemudi mesum, rupanya tertanya agamanya Pak, Islam. Islam mesum lagi. Jangan nilai Islam dengan oknumnya. Jadi begitu juga jangan dinilai Salafi dengan oknum-oknumnya gitu. Tapi lihat ajarannya gitu. Pemahaman ideologi yang disampaikan gitu. Ada nggak kira-kira ideologi teroris kan seperti itu? Ataukah hanya fitnah semata untuk membuat kegaduhan di tengah kaum muslimin gitu. Ya kan? Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Taib, kemudian Syekh Shalih Al Fauzan rahimahullahu taala, hafizahullahu taala mengatakan walaqad ba'atsna ay arsalna. Nah, ini ya, ini beliau menjelaskan makna kosakata atau mufradat dalam ayat yang beliau dijadikan dalil oleh muallif itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ba'atsna artinya adalah arsalna, ya kan? Dan sungguh kami telah mengutus. Arsalna artinya kami telah mengutus. Kalau arsal tuh saya telah mengutus. Nah, kan kita sudah belajar nih ya. Kemarin di bahasa Arab yang paginya tasrif lughawi. Ya, ini adalah fi'il sulasi mazid, ada huruf tambahannya. Ya kan, timbangannya adalah rumusnya af'ala, arsal, ya kan? Arsala asal katanya. Arsala, yursilu, af'ala, yuf'ilu, if'alan, if'alatan gitu. Jadi arti ba'asna adalah arsalnya, kami telah mengutus. Kulli ummatin, yang dimaksud dengan ummatin, kulli setiap ya. Ya, yang dimaksud dengan ummah ya kan, umat dalam ayat ini kata Syekh Shalih Al Fauzan, ta'ifatin wa qarnin wa jilin minan nasi, adalah sekelompok ya kan, setiap kelompok, ta'ifah artinya kelompok, wa qarnin kurun ya, setiap abad ya kan, wa jilin generasi daripada manusia, itu mana ummah. Jadi ummah ini adalah suatu kelompok dari masyarakat, suatu generasi dari masyarakat, dan satu kurun dari masyarakat atau dari manusia. Itu yang dimaksud dengan ummah. Jadi kalau ada kata ummatul islamiyah, ummatul muhammadiyah ya, umatnya Nabi Muhammad, artinya sekelompok generasi dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Dan kita adalah umat terakhir. Dan Nabi yang terakhir adalah Nabi apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang pertama, ingat, ada pula orang yang mengatakan ada Nabi sebenarnya Nabi Adam gitu. Dari mana pula gitu? Manusia, bahkan manusia yang pertama adalah Adam. Nggak ada istilahnya manusia purba, itu nggak ada. Ya kan? Ini adalah pemahaman Darwin itu konsep Darwin ya kan, yang mau dihidupkan lagi oleh sebagian ya kan para dakatirah ya, para dokter gitu ya. Ya ini Pak, ini jangan terpengaruh kita dengan konsep-konsep yang bertentangan dari Islam. Itu teori Pak. Teori itu cumanlah gagasan manusia. Teori itu bisa berubah. Kebenaran dari teori-teori yang ada, baik itu teori dalam ilmu sosiologi, ya kan, teori dalam ilmu filsafat, teori dalam ilmu-ilmu apa ya kan di dunia ini kebenarannya relatif Pak. Ini. Namun dalam Islam, Al-Quran dan Sunnah itu kebenarannya absolut. Kebenarannya mutlak. Dia nggak berubah-ubah, sesuatu yang qat'i. Tapi ada juga dalam Islam nanti hukum-hukum yang sifatnya kontekstual ya. Contoh poka, ada nggak ada melakukan poka? Apa nggak ada? Namun dikiaskan nanti khomer gitu. Namanya khomer. Khomer itu kenapa dia dilarang? Karena memabukkan. Maka dikiaskanlah, dianalogikanlah setiap perkara yang memabukkan, maka dia hukumnya sama sebagai hukum khomer. Karena dikiaskan hukumnya ke hukum khomer. Meskipun secara teks nggak ada. Nanti ada orang liberal kan nggak ada dalam Al-Quran dilarang minum poka. Katanya. Apa yang dilarang? Yang dilarang kan khamar kata itu. Nah ini kan diluruskan pemahaman seperti itu, ya kan? Ya kan? Kenapa kok khamar itu sampai Allah larang? Ada rahasianya, ada hikmahnya, ada ilat lah, cocok ilat, ada sebabnya. Sebabnya apa Pak? Karena memabukkan. Jadi setiap yang memabukkan itu kita kiaskan kepada hukum khamar, yaitu haram gitu. Inilah artinya yang sesuatu yang
bisa berubah dalam sesuai konteks zaman, sesuatu yang menyesuaikan dalam masalah ini Pak. Tapi dalam masalah ibadah, solat 2 rakaat sampai hari kiamat, solat subuh itu tetap dua rakaat. Apalagi tentang akidah kepada Allah, sampai hari kiamat Allah itu esa dalam perbuatannya, esa dalam ibadah yang dilakukan kepadanya, esa dalam nama-nama dan sifat-sifatnya gitu. Jadi ada dalam Islam ini hukum-hukum yang qat'i namanya, hukum-hukum yang sudah putus gitu ya, sudah tidak ada lagi perbedaan di dalamnya. Harus sepakat, yang menyelisihi keluar dari Ahlussunnah wal Jamaah. Itulah prinsip usul dalam agama gitu. Ini nggak bisa berubah Pak ya, nggak bisa bertoleransi. Ada perkara yang toleransi, ada apa ya, perkara-perkara yang zanniyah, bukan yang qat'iyah. Apa itu yang zanniyah? Adalah perkara-perkara yang berkemungkinan, ada kemungkinan tafsir lain gitu Pak. Dan dia adalah masalah-masalah furu'iyah, masalah khilafiyah mu'tabarah, masalah-masalah cabang, masalah-masalah khilafiyah di dalam agama gitu Pak. Contoh ya kan, ada ketika kita i'tidal ya kan, dalam mazhab Syafi'i ya kan, imam dan makmum wajib membaca sami Allahu liman hamidah. Dalam mazhab Hambali, sami Allahu liman hamidah itu cukup dibaca oleh imam saja. Makmum langsung membaca Rabbana walakal hamd ya gitu. Ini kan khilaf itu. Ini namanya khilaf furu'iyah itu Pak. Ya kan, dalam masalah furu' ya. Nah, terkadang ya kita gontok-gontotan dalam masalah ini yang tidak boleh Pak. Tapi dalam masalah-masalah akidah misalkan ya kan, seperti keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu nggak bisa dilihat di dunia. Ya kan, Allah hanya bisa dilihat di akhirat. Bahkan dalam Al-Quran ya, Nabi Musa ingin lihat Allah, akhirnya nur Allah ingin tampak ya kan, sudah hancur lebur gunung yang berada di hadapan Nabi Musa, dan Nabi Musa pingsan ya kan. Lantarani kata Allah, engkau sekali-kali tidak akan bisa melihat kuai Musa di dunia maksudnya, namun di akhirat ya kan kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan hadis-hadis yang banyak sekali tentang hal itu. Nah, ini adalah masalah pokok ini Pak. Kalau ada orang mengatakan enggak Pak Ustadz, bisa kita lihat bahkan Allah bisa berubah wujud dengan bentuk ini dan itu, ini kesesatan. Contoh yang lain kan, dalam pokok agama kita, la nabiyya ba'di, yakni ba'da Nabi SAW. Tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kemudian ada orang pula yang ngaku-ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itulah sesat namanya Pak ya. Boleh kita katakan sesat. Bid'ah itu keyakinannya bid'ah. Ini karena Nabi telah mengatakan tidak ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad. Kalau konsekuensinya apa Pak yang terjadi ketika ada orang ngaku ada Nabi setelah Nabi Muhammad? Akhirnya orang itu diagungkan ya kan. Apa perkataannya itu ilham dari Allah katanya, wahyu dia seperti itu. Maka di masa Abu Bakar diperangi Pak. Ada yang ngaku sebagai Nabi setelah Nabi wafat, ada. Di masa kekhalifahan Abu Bakar ada. Musailamah Al-Kadzab itu diperangi oleh khalifah. Kalau kita sekarang Pak Ustadz harus kita bunuh juga? Jangan Pak. Kita sudah ada pemerintah yang menjalankan aturan itu adalah pemerintah. Nggak boleh kita masing-masing gitu. Nah, itu nanti yang radikal itu ya. Nah, kita serahkan kepada pemerintah. Tapi Pak Ustadz, pemerintah nggak mau. Nanti pemerintah akan ditanya oleh Allah. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Yang penting kita ingin menegurnya dengan cara yang hikmah. Ya kita datangi pemerintah itu 4 mata. Nggak boleh juga kita mencela mereka di kalayak ramai. Ini bukannya manhaj Ahlussunnah di dalam menasihati pemimpin. Karena di dalam hadis Imam Ahmad itu, kalau seandainya engkau ingin menasihati pemimpin, ambil tangannya gitu. Bawa, katakan 4 mata dengannya. Kalau seandainya engkau telah menyampaikan, sudah engkau telah menunaikan kewajibanmu. Dan kalau seandainya dia menolak, sudah dia nanti akan mempertanggungjawabkan di sisi Allah. Karena setiap kita adalah pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Dan setiap kita akan Allah mintakan pertanggungjawaban terhadap apa yang kita pimpin. Bahkan kita memimpin diri kita Pak ya. Allah akan meminta kita bagaimana kita memimpin anggota tubuh kita, memimpin keluarga kita. Kalau kita Pak RT ya Pak, ditanya nanti oleh Allah bagaimana kita memimpin orang-orang yang ada satu RT dengan kita. Kalau kita adalah bupati ya kan, Allah minta nanti pertanggungjawaban kita ya kan. Bagaimana pemerintahan kita, apakah adil ya kan? Apakah benar sesuai dengan Islam atau tidak? Ini semuanya akan diserahkan di sisi Allah, akan Allah minta pertanggungjawabannya. Tidak ada satupun yang tersisa Pak. Dari istilah kita itu Pak, dari A sampai Z gitu. Dari yang kecil-kecil ya kan sampai yang besar-besar itu Pak, ditanya kelak oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulan, ya, rasulan ini ada bentuk mufrad, baik bentuk kata tunggal. Kata jamaknya apa Pak? Rusulun. Nah, ini jamak taksir ya, rusulun, semuanya dhammah. Ya. Kalau satu orang rasulun, rohnya fathah. Setelah sin ada waw, rasulun. Itu satu orang rasul. Kalau banyak rasul, rusulun gitu ya. Ar-rasul, yang dimaksud dengan rasul adalah man uhiya ilaihi bisyar'in. Siapa saja yang diwahyukan kepadanya syariat, yaitu agama, wahyu, Al-Qur'an ya. Atau kalau zaman Nabi Isa Injil gitu kan. Zaman Nabi Musa Taurah, zaman Nabi Daud Zabur, zaman Nabi Ibrahim Masahib, Mushaf gitu ya, Suhuf. Ya, seperti itu. Jadi yang dimaksud dengan rasul adalah siapa saja yang Allah telah wahyukan, atau siapa saja yang telah diwahyukan kepadanya syariat, yaitu wahyu dari Allah. Ya, bimbingan dari Allah, kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala. Wa umira bitablighi, dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Ini banyak Pak ya, ada beberapa definisi tentang masalah perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau yang diambil oleh beliau, definisi yang pertama, ta'rif atau pemahaman makna yang pertama, rasul itu adalah ya kan orang yang Allah telah berikan wahyu kepadanya dan dia diperintahkan untuk menyampaikannya. Kemudian nabi itu adalah siapa saja yang Allah telah berikan wahyu kepadanya namun tidak ada kewajibannya baginya untuk menyampaikannya. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, ada ulama yang memaknai kalau yang disebut oleh rasul itu adalah siapa saja yang Allah berikan wahyu kepadanya dan dia diperintahkan untuk menyampaikan syariat dari wahyu itu, ya kan, untuk menyampaikannya kepada seluruh umatnya, ya kan, ya kepada siapa Pak? Kepada seluruh umatnya. Tapi nabi itu adalah diartikan oleh sebagian ulama adalah orang yang Allah berikan wahyu kepadanya dan dia hanya diperintahkan untuk menyampaikan kepada ya kaumnya saja, kepada kabilahnya saja gitu. Ya ada juga yang mendefinisikan seperti itu. Namun yang dipilih oleh Syekh Shalih Al-Fauzan di sini, yang dimaksud dengan rasul adalah man uhiya ilaihi bisyar'in. Ya siapa saja yang telah diwahyukan kepadanya syariat, yaitu kitab suci, ya kan, kemudian diperintahkan baginya untuk menyampaikannya itu. Ani'budullaha, u'budu ini kan perintah ya Pak ya, ini namanya fi'il amr ya, kata perintah yang artinya ya kan sembahlah oleh kalian. Siapa yang disembah itu? Allah sebagai objek ya, Allaha ya kan, ani'budullaha ya. Apa maksud kata u'budu di sini? Afriduhu, tauhidkanlah dia, yakni Allah Subhanahu wa taala, bil ibadah, dengan peribadahan yang kita lakukan. Setiap ibadah yang kita lakukan Allah suruh tauhidkan Allah. Berdoa ibadah enggak Pak? Ibadah. An-Nabi mengatakan dalam hadis sahih, ad-du'a huwal ibadah. Dalam hadis yang diperselisihkan, ad-du'a mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya atau intinya ibadah gitu. Artinya setiap ibadah yang kita lakukan ya kita berikan kepada Allah. Kalau kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh madad ya Husain, ya kan? Itu kan doa madad itu. Meminta kelapangan. Kenapa kok harus Husain gitu kan? Kenapa kok enggak tambah sedikit Pak Rob ya? Madad ya Rabbah Husain. Bagus. Ya kan, beri kami kelapangan wahai Tuhannya Husain. Enggak bagus Pak ya? Iya. Kan kita tawasul Ustaz, ya kan? Tawasul itu dibolehkan, namun tidak yang seperti itu, tidak minta langsung kepada makhluk. Tawasul itu ya kan, ya dengan nama-nama Allah. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah itu punya nama-nama yang husna. Berdoa bertawasullah dengan nama itu. Kenapa enggak dipermasalahkan gitu? Allahumma ya Rahman irhamna. Bagus. Allahumma ya Ghafur ighfir lana, kan bagus. Namun yang kita salahkan minta tawasul ya, minta dengan dalih tawasul ya. Jelas madatnya ya Husain, ya Allah minta madat kepada Husain. Padahal madat itu adalah doa itu. Minta kelapangan masa kepada makhluk Pak? Ya makhluk itu juga butuh doa kita gitu. Masa kita Pak itu yang syirik itu. Nah, terkadang kalau kita jelaskan marah-marah, padahal kita baik tujuannya supaya dia tidak jatuh ke dalam kesyirikan. Baik Pak.
Kalau kami nggak perhatian biar aja mau syirik luar itu mati lah sana gitu. Tapi kita kan nggak seperti itu, kita perhatian, kita jelaskan itu salah Pak gitu. Terkadang kita jelaskan kebaikan itu kita dibully lagi, tapi nggak apa-apa, sudah ada pendahulu kita Pak. Nabi Muhammad itu bagaimana baiknya itu ya. Bahkan beliau mengajak orang Taif itu kan berdakwah, dengan baiknya beliau seperti itu tetap dicaci maki, dibilang majnun juga, dilempar juga, itu sudah sunnatullah ya. Orang yang berdakwah kepada tauhid, ya kan, mau tidak mau, suka tidak suka, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Diuji melalui keluarga, kadang keluarga kita bilang sesat, ya kan? Sesatnya di mana Pak, ya kan? Ya, kita nggak sholat dulu kok nggak dibilang sesat gitu, kita udah sholat ya kan, nah, dibilang sesat gitu. Ada juga yang seperti itu ya. Ya kita belum hijrah mabuk-mabuk kok nggak ada komen gitu kan, kita udah mulai sholat, udah ini sesat ini ya gitu. Wahabi ini gimana ini kan, di mana na'udzubillah ya Pak ya. Itulah ujian Pak ya, itu ujian ya kan. Maka saya wasiatkan kepada ikhwah semua, pasti kita akan diuji oleh Allah, baik itu dari keluarga kita, dari tetangga kita, anak kita, bahkan istri kita, masyarakat kita, dan kaum muslimin yang lainnya. Namun kita harus bersabar ya kan, kita tetap ya kan dengan perkataan yang hikmah, jangan kita caci maki, nggak boleh Pak ya, karena Rasul itu diutus bukan sebagai la'an ya, sebagai tukang laknat ya, bukan sebagai tukang caci maki ya, namun disuruh untuk mengatakan perkataan yang lain. Nabi Musa saja menghadap Fir'aun ya kan, Allah memerintahkan beliau berdua dengan Harun, waqula lahu qaulan layyina ya kan, dan kata sampaikanlah dakwah kepada Fir'aun itu dengan kata-kata yang lembut ya kan. Apalagi saudara kita yang masih muslim ya Pak ya, terkadang dari teman-teman kita terlalu semangat pula ya kan, sehingga keluar dari jalur adab berbicara, adab berkomunikasi yang benar ya, sehingga keluarlah sumpah serapah ya kan. Nah, ini tidak benar ya, ini tidak bagus, harus kita rubah yang seperti itu. Wallahu taala a'lam bisawab ya, karena sudah jam 8. Mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini pembahasan kita. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, kalau Allah masih ya kan memberikan kita umur yang panjang, kita lanjut lagi insyaallah. Sebelum kita tutup, mungkin ada di antara para ikhwah sekalian yang ingin bertanya. Kalau seandainya kami ada ilmunya, insyaallah kita akan berbagi ya pada pertemuan kita di malam hari ini. Ya, falyatafaddal. Tafadhalu. Ya, dipersilakan ya. Bismillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. 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 Apakah termasuk di situ batal ketika habis meninggal dunia berkumpul tetangga-tetangga yang datang mengadakan ritual seperti tahlilan dan yasinan? Iya. Apakah itu menyelisih sunnah? Iya. Wayakum. Jadi filsafat ya, ini kan dilihat filsafat itu yang menjadi tujuan apa, yang menjadi dasarnya apa gitu ya. Pasti filsafat itu kan pemikiran yang radikal gitu ya. Ya, karena falsafah, kalau bahasa Arabnya falsafah ya, falsafatun ya. Jadi dia mengambil kebenaran itu memang bukan dari wahyu ya, apalagi ini filsafat teologi ya, filsafat yang berkaitan dengan pemahaman akan Tuhan. Ini bahaya sekali Pak. Karena dasarnya itu bukan ini ya, bukan Al-Quran dan Sunnah ya, namun dia pemahamannya itu diambil dari tokoh-tokoh filsafat, Aristoteles lah, Plato lah, siapalah nama filsuf itu ya. Itu yang mereka jadikan ini ya, seolah-olah perkataan dari Plato itu menandingi wahyu. Nah, makanya para ulama ini, bukan saya ya, para ulama kita seperti Imam Syafi'i ya, bahkan beliau Imam Syafi'i ini perkataannya sahih, diriwayatkan oleh Imam Az-Zahabi dan kitab Syiar A'lamun Nubala dan kitab-kitab yang lain ya kan, bahwa beliau mengatakan hukumanku ya kan, hukmi ya kan, hukumanku bagi orang yang mempelajari filsafat adalah dia diarak di kampungnya, kemudian dipukuli dengan sandal ya kan. Nah, inilah balasan bagi orang yang meninggalkan Al-Quran dan Sunnah, kemudian dia sibuk dengan ilmu filsafat. Bagian dari ilmu filsafat itu turunannya Pak,
kalau dia sudah masuk kepada Islam yang namanya ilmu kalam. Ilmu kalam ini turunan dari ilmu filsafat nih Pak ya. Jadi mempelajari ini dengan konsep perdebatan gitu ya, dengan logika. Ya. Dia masuk ilmu ini, istilahnya orang itu filsafat Islam. Nah, ilmu kalam itu kan istilah orang sekarang kan namanya filsafat Islam. Kapan filsafat masuk Islam kan itu masalahnya. Iya, ya gitu. Belum ada filsafat itu mu'alaf gitu ya. Yang namanya ilmu kalam. Bahkan ulama kita ini ulama salaf ya kan. Ulama yang terpengaruh oleh kalam itu adalah ulama khalaf ya. Ulama setelah tahun 300-an Hijriyah baru muncul itu Pak. Masanya awal kejayaan filsafat itu di masa Khalifah Al-Ma'mun. Ya kan ditentang oleh Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad dipenjarakan, dicambuk, dipukuli, disiksa. Ya kan? Masalah apakah Al-Qur'an itu makhluk atau kalamullah. Orang-orang filsafat mengatakan Al-Qur'an sekarang ini bukan ini nih ya kan? Yang ditulis ini apa nama itu Al-Qur'an yang berbahasa Arab itu makhluk kata mereka. Ya kan? Sehingga kalau makhluk boleh dirobek ya kan? Kan makhluk sama aja kita kan juga makhluk, kertas juga makhluk katanya kan. Sehingga nggak ada artinya Al-Qur'an di sisi mereka. Maka Imam Ahmad maju, beliau tidak. Al-Qur'an yang kita baca ini adalah kalamullah. Maka harus diagungkan, beribadah orang yang membacanya. Akhirnya apa? Akhirnya beliau di penjara karena dipaksa oleh khalifahnya, pemimpinnya waktu itu ya kan. Nah, karena di masa itulah banyak konsep-konsep filsafat yang diadopsi oleh ya kan oleh kaum muslimin yang terpengaruh oleh ajaran filsafat ini, sehingga para ulama kita banyak yang menolak ya kan. Namun terkadang yang terang-terangan dimasukkan ke dalam ke penjara waktu itu ya kan. Banyak ulama kita yang menolak juga. Ada kitab yang judulnya Zammul Kalam, kalau nggak salah itu adalah tulisannya oleh Imam Az-Zahabi. Ini juga membahas tentang celaan para ulama salaf tentang ilmu kalam ini. Ya. Karena ilmu kalam ini Pak, dia logika mainnya Pak ya. Dia tidak lagi mengembalikan pemahaman tentang akidah ya kan, tentang masalah keyakinan, tidak lagi mereka kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah, dan tidak lagi merujuk kepada apa Pak? Pemahaman para sahabat, tabi'in dan asba'ut tabi'in gitu. Ya. Maka salah satu ulama kalam itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Dan beliau dulunya Mu'tazilah itu Pak, ahli filsafat itu. Kemudian beliau terpengaruh oleh Imam Ibnu Kullab ya, Kullabiyah nama pemahamannya. Itu Pak ya. Dan pemahamannya itulah yang sekarang ini dipertahankan oleh teman-teman Asy'ari gitu kan. Ya kan, salah satu ulama yang mempertahankan pemahaman ini adalah seperti Imam Al-Ghazali, kemudian gurunya Juhaini ya kan, Imam Al-Haramain ya kan. Ini terpengaruh oleh konsep filsafat ini ya kan, ilmu kalam ini Pak ya. Namun alhamdulillah ya, kita pernah baca itu Imam Abdul Hasan sendiri ya kan di akhir hayatnya menulis kitab terakhir ya kan, yaitu Al-Ibana fi Usulid Diyanah. Ini adalah kitab beliau, rujuk beliau dari pemahaman ilmu kalam Mu'tazilah dan dari pemahaman Kullabiyah menuju pemahaman salaf ya kan, sebelum beliau meninggal. Kemudian juga Imam Al-Haramain ya kan, sebelum wafatnya dikisahkan ya, beliau juga rujuk ya kan kepada pemahaman salaf. Kemudian Imam Al-Ghazali sebelum meninggal beliau memeluk Sahih Al-Bukhari. Ini menandakan mudah-mudahan ya beliau rujuk dari pemahaman filsafatnya. Karena Imam Al-Ghazali ini banyak memang Pak ya, banyak aliran yang beliau dalami gitu. Pernah beliau kebatinan ya kan, kemudian beliau bantah kebatinan itu. Pernah pula beliau filsafat, kemudian Tahafut Al-Falasifah nama judul buku beliau, ini membantah filsafat ya kan. Kemudian terakhir beliau masuk tasawuf ya kan. Ya, di tasawuf inilah beliau banyak lama gitu kan. Namun lama kelamaan dijelaskan oleh para ulama sebelum beliau meninggal, beliau memeluk Sahih Al-Bukhari. Mudah-mudahan saja beliau husnul khatimah ya kan. Ya, dengan beliau ingin mencari kebenaran ya kan, dengan begitu banyak ilmu-ilmu yang beliau pelajari ya kan, kemudian karya-karya beliau, meskipun nggak ada gading yang tak retak gitu Pak ya, kita tetap menghormati beliau. Imam Al-Ghazali seorang mujtahid gitu ya, meskipun belum mencapai mujtahid mutlak ya kan, minimal mujtahid mazhab gitu Pak ya. Nah, banyak karya-karya beliau banyak dikaji juga. Al-Hafiz Al-Iraqi itu meneliti, memisahkan mana hadis yang sahih daripada kitab Ihya Ulumuddin beliau. Ini Al-Hafiz Al-Iraqi mengkritik ya kan Ihya Ulumuddinnya Imam Al-Ghazali ya kan. Kemudian bukunya Imam Al-Ghazali ini Pak diringkas oleh para ulama. Jadi dia Minhajul Qasidin oleh Imam Ibnul Jauzi. Kemudian Minhajul Qasidin ini diringkas lagi menjadi Mukhtasar Minhajul Qasidin ya.
oleh Imam Ibnu Qudamah ya kan, yang dipelajari ya oleh Ustadz Habibi ya Pak ya, di Nurul Mujtahidin itu. Nah, ini adalah ringkasan dari kitabnya Imam Al-Ghazali itu. Banyak sumbangsi beliau. Namun kan seperti kita katakan, ya kan, selain Nabi tetap nggak maksum ya kan. Saya juga ada salah ya kan, banyak mungkin ya kan. Beliau juga dikritik oleh para ulama. Namun kita tidak mengatakan buku beliau seperti ini, terorisme enggak. Kita tetap menghormati beliau. Kebaikannya banyak ya kan. Bahkan sampai sekarang ya kan dipelajari oleh para penuntut ilmu, bahkan kitabnya diringkas oleh para ulama gitu. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi? Iya, ini sudah ma'ruf ya. Ya kan, dan ini diakui ya. Saya pernah dengar diskusi ya antara Kiai Haji Idris Ramli dengan Ustaz Zainal Abidin, Ustaz Firanda ya. Beliau Kiai Haji Zainal Abidin beliau membawakan ya kan pernyataan ulama mazhab Syafi'i dalam kitab I'anatul Talibin ya kan, dijelaskan di dalam kitab itu orang-orang yang berkumpul di rumah orang makan itu buat makanan ini ya kan, orang yang melarangan yusabu ala man iha gitu ya, diberi pahala bagi orang yang melarangnya gitu. Dan ini diakui oleh Kiai Haji Idris Ramli. Ya betul, itu bid'ah kata. Tapi kan itu kan sudah menjadi tradisi ya gitu. Jadi masalahnya Pak sudah sepakat sebenarnya umat Islam bahwa tahlilan itu nggak ada dalam Islam gitu ya. Ini sudah beliau akui, tapi masalahnya ada yang berani menentang, ada yang tidak ya kan. Memang risiko, memang beliau nggak berani ya kan menerima risikonya. Risikonya apa? Akan dibilang Wahabi ya kan? Akan dikucilkan di masyarakat karena kita menentang arus yang sudah deras gitu ya. Besar lagi, nggak hanya deras, sudah deras gitu kan. Mau nggak sulit untuk mengarungi arus ya kan, bisa-bisa kita yang terbawa arus gitu Pak ya. Nah, gitu. Ini bagi yang berani saja kan gitu. Tapi kalau masalah apakah itu ada dalam Islam, tetap diakui Pak ya. Ya tokoh NU sendiri mengakui ya kan, itu adalah bentuk bid'ah. Ada rekamannya ada Pak ya. Bahkan buktinya dalam kitab pegangan NU, kitab I'anatul Talibin menjelaskan ya kan bahwasanya itu adalah diberi pahala yang melarangnya. Itu kan. Bahkan ungkapan dari Pak Kiai Haji Idris Ramli kan lebih ekstrim lagi ya, diberi pahala bagi yang memeranginya kata beliau. Kalau Ustaz Zainal Abidin masih mengartikan detlek ya. Ya kan, yusabu ala man iha ya kan, diberikan pahala ala man iha, atas yang melarangnya gitu. Kalau beliau katakan memeranginya gitu, artinya beliau tahu itu ya, itu nggak ada di dalam Islam gitu. Itu adalah tradisi yang diwariskan oleh leluhur kita, kebetulan belum masuk Islam, karena memang secara historis dalam tinjauan sejarah sebelum Islam, leluhur apalagi orang Jawa ya kan, kalau orang Minang nggak tahu juga kita ya kan. Ya kalau di Jawa itu memang leluhurnya ada seperti kerajaan Mojopahit ya kan. Nah, ini memang orang Hindu. Terbukti dengan adanya apa namanya Pak, candi-candi itu kan sebelum Islam masuk itu Pak. Candi Borobudur, bukan kerupuk Borobudur. Ada juga zaman saya kecil itu kerupuk Borobudur. Ya, ini ada candi Borobudur, itu kan bukti Pak. Itu bukti sejarah yang tidak bisa dinafikan. Bosnya nenek moyang orang Jawa dahulu apa Pak? Ya Buddha gitu. Ini Hindu Buddha gitu. Ya, maka masih ada tradisi-tradisi itu ya kan, masih ada. Nah, namun ada yang ingin meluruskannya ya kan, namun ada juga yang mempertahankannya. Kalau Bapak lihat Islam kejawen parah lagi Pak ya kan, bahkan Islam kejawen itu soalnya eling aja Bang ya, udah ingat udah ada sholat itu kan, nauzubillah ya. Itu seharusnya tugas kita bersama, tugas umat Islam gitu ya, bukan sibuk-sibuk Wahabi luruskan itu Islam kejawen itu ya. Kita mohon ya kepada saudara kita yang NU itu, luruskan yang itu, yang orang yang sholatnya cuma eling-eling aja itu, luruskan itu. Perdukunan yang merajalela itu sebenarnya yang harus kita luruskan bersama. Itu sebenarnya tanggung jawab bersama, bukan menyalah-nyalahkan orang aja kan, seperti itu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab ya. Ya, kalau sebab ngumpul-ngumpul itulah termasuk ya meratap ya kan, di dalam sebuah ijma' yang dinukilkan oleh Imam At-Tirmizi, beliau meriwayatkan ya kan, kunna na'uddul al-ijtima'a inda baiti sahibil bait ya kan, inda sahibil mayit ya, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, au kama qala sahabat ya kan, kami menganggap bahwa berkumpul-kumpul di rumah orang yang meninggal ya, ini termasuk bagian dari meratap
Ini asarnya sahih, ya kan? Oleh karena itu Pak, takziah yang benar itu bukan ngumpul-ngumpul, ya kan? Kita memang dianjurkan memberikan takziah, memberikan suka duka gitu ya, memberikan motivasi nasihat bagi orang yang kemalangan, ya kan? Namun bukan ngumpul bareng-bareng gitu. Nah, ini juga tidak sesuai dengan sunnah. Jadi bagaimana ya, satu-satu Pak ya? Kalau bisa kita bawa makanan, ya kan? Lagi nggak ada orang ya kita temui. Karena kalau seandainya ngumpul-ngumpul gitu Pak, ini memperbaharui rasa sedihnya. Pasti dia akan teringat dengan kesedihannya. Misal kalau bapak dia meninggal, dia ingat sama bapaknya, maknya ingat, ya kan, orang udah ngumpul, ya kan, pasti dia ingat, Pak ya. Tapi kalau seandainya nggak ada orang, kita sendiri kita pergi ke situ Pak, ya kan, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, saya berduka cita, ya kan, saya turut berduka cita atas meninggalnya orang tua bapak ya, atau orang tua antum, ya kan. Kemudian ini Pak, ini dari teman-teman, ya kan, mohon antum terima sedikit untuk apa ya, oh ya, untuk meringankan beban antum di hari-hari antum sedih ini, seperti itu takziahnya, bukan ngumpul bareng-bareng gitu. Nah, ini ya wallahu taala. Dan itu tempatnya nggak ditentukan. Misal kita ketemu dia di pasar, orang yang ini ya, orang yang kemalangan itu, kita bisa takziah juga. Misal bertemu di mobil misalkan, nggak harus kita ngumpul di rumahnya, karena meskipun nggak makan ya, berkumpul itu saja termasuk itu, ya kan, meratap. Ya wallahu taala alam bisawab. Ya fadhal Bang. Bagaimana cara tobat dari sengaja tidak sengaja merasa sial? Oh ya. 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 Ya, tobatnya Pak ya, kita istighfar Pak ya. Ya astaghfirullah. Kemudian kita mengakui, menyesal kita salah ya. Astaghfirullah itu kan, aku mohon ampun kepada Engkau ya Allah. Kemudian kita mengatakan ya, ini salah ya. Karena sial itu hanya Allah ya, bukan ini adalah tahayul gitu ya. Dan kita bertekad untuk tidak lagi mengulanginya. Gitu aja Bang ya. Gampang aja ya. Yang pertama kita menyesal, kemudian kita apa Bang? Salat taubat ya. Iya, salat taubat itu memang perkara yang khilafiyah ya, yang dipersisikan oleh para ulama ya. Namun saya yang lebih memegang pendapat guru saya Syekh Abdul Hasan ya. Beliau adalah seorang peneliti hadis ya. Beliau sudah mentakrid hadisnya, beliau mengatakan bahwasanya tidak ada hadis yang khusus yang mengkhususkan sunat taubat itu, ya kan? Ya, artinya kalau seandainya kita ingin taubat, ya, kita cukup menyesalinya, kemudian berjanji untuk tidak melakukannya lagi, ya kan? Kemudian kita banyak-banyak beristighfar gitu, Pak ya. Ya, itu menyangkut hak kita dengan Allah, menyangkut hablum minallah. Kalau hablum minannas, ya kan, kita harus mengembalikan hak orang yang telah kita ambil, atau kehormatan orang yang telah kita langgar, yang telah kita cemari gitu. Kita mohon kehalalannya seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Ya Pak, fadal Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, fadal. Amin amin. Demikian juga ya Bapak yang bertanya, semoga Allah juga memberikan keberkahan kepada Bapak dan memberikan keselamatan dunia dan akhirat bagi keluarga Bapak. Amin. Nah. Izinkan kami bertanya mengenai sembahlah Allah. Iya. Ya, arti sembahlah Allah saja. Ya. Tidak menduakan Allah. Artinya tauhidkan Allah dalam sesembahan gitu. Dalam penyembahan. Juga diartikan di dalam ibadah. Iya. Iya. Artinya kita juga harus memahami apa itu ibadah. Iya. Supaya kita jangan sampai salah melakukan sesuatu yang kita anggap bukan ibadah ternyata ibadah, yang kita anggap ibadah ternyata bukan ibadah gitu. Iya, iya, iya. Artinya kita kan perlu belajar itu Ustaz. Iya betul ya. Namun kan kalau kita belajar itu secara intensif mungkin makan waktu. Iya. Bagaimana cara kita secara mudah memahami apa yang kita lakukan sehari-hari, ini termasuk ibadah, ini bukan ibadah gitu. Iya, jadi Pak, ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala adalah kullu ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu minal aqwali wal afali adh-dhahirati wal batinah. Setiap segala sesuatu yang Allah ridhai dan Allah cintai berupa perkataan, perbuatan yang tersembunyi maupun yang tampak, itu ibadah ya Pak ya. Jadi ibadah itu Pak secara umum maknanya segala sesuatu yang Allah cintai gitu. Ya. Kemudian ibadah itu dibagi ya kan ke dalam dua macam. Ya, ada namanya ibadah hablum minallah, yang memang asalnya ibadah yang dikenal dengan ibadah murni atau ibadah mahdhah. Kemudian ada pula ibadah ghairu mahdhah, asalnya dia bukan perkara ibadah Pak. Namun karena niat kita karena Allah, bernilailah dia menjadi
ibadah. Contohnya apa, Pak? Contohnya belajar matematika. Itu kan bukan ibadah asalnya. Dia mubah aja itu. Ya kan boleh. Namun kalau kesananya kita niatkan saya ingin mengajari matematika karena Allah, ya kan, dan saya ingin beribadah dengan ini, saya ingin mengajarkan ini supaya anak-anak, ya kan, orang-orang nggak bodoh terhadap perkara matematika, sehingga dia bisa menghitung zakat kalau dia punya uang, ya kan, sudah sampai ini nisabnya bisa dia menghitungnya. Kemudian dia paham tentang ilmu waris, karena ilmu waris itu Pak butuh matematika, Pak, ya, ngitung-ngitung itu butuh matematika, mengali, membagi, ya Pak, mengurangi gitu kan. Ini butuh matematika, ya kan? Bukan ilmu akal-akal, Pak, ya, kalau bahasa Minang itu, Pak, ilmu akal-akal, ya kan? Karena istilahnya itu jangan, ya, terkadang orang sukanya menambah aja, kalau membagi gak payah, Pak, ya. Apalagi mengurangi. itu istilah Minang, ya, canda-canda Minang gitu, Pak, ya. Artinya apa, Pak? Kalau orang itu dia mempelajari matematika karena Allah, ya kan? Itu namanya ibadah juga, Pak, ya. Ibadah juga. Tapi kalau dia nggak kenal Allah pun, saya ingin mempelajari matematika ini memang untuk cari pekerjaan, itu pun tidak dikatakan dia syirik. Kenapa? Hukum asalnya matematika itu bukan ibadah. Dia bisa menjadi ibadah karena niatnya tadi, ya. Itulah yang disebut dengan ibadah ibadah ghairu mahdhah. Gitu, Pak. Kurang lebih seperti itu. Iya, wayakumna. Ya. Ada yang lagi, Pak? Ya, kalau nggak ada, ya kan, kita cukupkan dahulu sampai di sini pertemuan kita. Insyaallah, ya kan, kalau ada umur yang panjang kita sambung kembali. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.